Haleluya, shalom. Selamat sejahtera, salam sejahtera buat kita semua. Sehat-sehat Bapak Saudara? Sehat-sehat Bapak Saudara? Enggak ngantuk? Katakan kiri saudara ya, dicoel jangan ngantuk gitu. Ya maklum ya kalau sore-sore gini biasanya pulang kerja, ada yang pulang buka tutup toko, capek ya. Jadi biasanya lebih lemas kalau sore gitu. Tetapi saya rindu dan percaya Roh Kudus menguatkan, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini saya beri judul Berkat Natal. Katakan bersama-sama 2, 3, Berkat Natal. Ya, satu sukacita kalau kita boleh masuk ke bulan yang baru ya. Kita sudah meninggalkan bulan November, kita masuk bulan Desember ya. Sudah melihat ya ada pohon terang ya, pohon Natal di sebelah kanan saya. Ya, tandanya sudah bau-baunya Natal ini Bapak Saudara ya. Ya, kalau kita melihat Natal itu seringkali identik dengan kado, betul ya Bapak Saudara ya. Hadiah, kumpul-kumpul keluarga, sukacita ya, bersenang-senang. Terus mungkin ada lagi yang tahu kira-kira Natal identik dengan apa Pak Saudara? Apa? Santa, ya Santa Claus, seperti itu. Tapi boleh hari ini ya kita mengesampingkan hal-hal itu dan kita belajar apa yang diajarkan firman Tuhan ya buat setiap kita. Natal yang sesungguhnya, berkat Natal yang sesungguhnya Bapak Saudara. Bapak Saudara perlu kita pahami ya, kalau Natal kita kumpul keluarga itu bagus, itu baik ya. Kesempatan apa di hari Natal libur biasanya kokoian dari Cina boleh pulang ke rumah, kita kumpul keluarga, foto keluarga dan lain sebagainya, berkumpul, bercengkrama ya satu dengan yang lain. Lama nggak pulang seneng ya tentunya. Tentunya itu bukan hal yang salah Pak Saudara. Tetapi yang saya mau bahas di sini, hari-hari ini Bapak Saudara, iblis mulai bergerak tidak dengan seperti dulu. Ya, kalau zaman dulu mungkin boleh iblis bergerak dengan muncul gitu ya, ngetoi gitu ya. Ada setan tiba-tiba muncul dari belakang gitu. Ada pocong kayak gitu ya. Yang menjadi ketakutan saya juga waktu masih kecil ya, lewat kuburan itu mesti dalam wedi Bapak Saudara ya. Takut Bapak Saudara. Tapi kali ini, hari-hari ini ya iblis menyerang kita orang percaya enggak dengan cara yang hardcore atau cara keras Bapak Saudara. Cara yang sulit, maksudnya cara yang menakutkan. Tapi kadangkala iblis datang dengan tipu muslihat. Tahu tipu muslihat Bapak Saudara ya? Ya, penipu. Iblis ini raja tipu Bapak Saudara. Sehingga dia dengan sangat cerdik kepingin mengubah fokus kita dalam merayakan Natal. Bapak Saudara, kalau dulu yang merayakan Natal mungkin cuma orang Kristen. Tapi sekarang orang mau agama apa saja, orang tidak beragama sekalipun mereka merayakan Natal. Ya dengan apa? Ya, pohon terang, Santa Claus, warna merah, lonceng, dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja ya, kita juga pakai pohon terang, kita juga kadang-kala pakai dekorasi merah ya, lonceng dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Tetapi yang saya mau bawa kepada kita hari ini, iblis itu menggiring kita kepada satu hal yang berbeda yang diajarkan oleh kebenaran Injil Bapak Saudara. Dia berusaha menggiring kita supaya fokus Natal, fokus berkat Natal tidak lagi kepada Sang Mesias Juru Selamat. Tidak lagi kepada Yesus yang lahir Bapak Saudara. Tetapi kepada apa? Kepada hal-hal yang komersil. Ya. Kenapa Natal boleh diadakan di semuanya? Bahkan sekarang di Arab Natal itu dibolehkan ya. Natal itu malah dirayakan besar-besaran. Karena apa? Menjadi satu hal yang komersil Bapak Saudara. Satu hal yang bisa dijual, menghasilkan untung Bapak Saudara. Sehingga
banyak orang sekali lagi, termasuk orang percaya, lupa, hilang fokus dengan berkat sesungguhnya dari Natal, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita hari ini akan kembali ya melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, berkat Natal yang sesungguhnya yang Tuhan boleh sediakan buat saya dan saudara. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-20. Saya baca bagian pertama, Bapak Saudara kedua, begitu seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-20 dengan judul perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungannya. Yang terakhir 2-3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih buat yang ikut membaca. Dan terima kasih juga yang gak baca. Puji nama Tuhan ya. Satu cerita yang indah Bapak Saudara. Satu cerita yang klise tentang Natal. Bahwa juru selamat telah lahir di kota Daud. Ya, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Waktu itu Kekaisaran Agustus ini sangat sangat kuat Bapak Saudara. Sehingga dia juga menjajah bangsa Israel.
Ya, dan waktu itu juga Yusuf dan Maria pergi ke kota yang namanya Bethlehem. Satu kota yang bukan kota besar, Bapak Saudara. Kotanya kecil. Ya, kalau mau dibanding Ambulu, ya Ambulu masih lebih rame lah mungkin daripada Bethlehem zaman itu ya. Zaman itu Bapak Saudara. Kota kecil, bukan kota metropolitan, bukan kota yang besar Bapak Saudara. Sehingga disitulah perjalanan dimulai. Disitulah satu kota yang kecil, perjalanan dimulai Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan, tidak hanya mengulangi kisah ini. Kita nggak hanya cuma baca, tahu ceritanya terus selesai. Tidak Bapak Ibu Saudara, kita mencoba menyelami, kita mencoba memahami bagaimana setiap momen dalam kisah Natal ini bisa memberikan semangat bagi kita dalam merayakan makna Natal yang sejati. Dan jangan hanya memandang sebagai satu kisah yang lama, tetapi sebagai bagian dari kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kali kalau saya waktu kecil, Natal itu ingatnya hanya kado. Ya, oh Yesus Tuhan ya, selesai, tahu saya. Yesus lahir, selesai, tahu. Tetapi ada makna-makna lain yang membuat kita memahami sehingga boleh memaknai Natal lebih dalam lagi. Memaknai Natal tidak sekedar dari bingkisan di luar. Bisa Bapak Saudara misalnya ada kado gitu ya, nggak ada sekarang ya. Ada 2 kado, kecil dan besar, milih yang mana biasanya? Besar ya. Tapi kalau yang kecil ternyata isinya kunci mobil Bapak Saudara. Saya milih yang kecil. Tapi kalau tahu isinya betul ya Bapak Saudara. Kalau nggak tahu isinya biasanya kebanyakan milih yang besar. Seakan-akan lebih berharga Bapak Saudara. Tetapi kita hari ini akan memahami lebih dalam, memaknai. Jangan-jangan yang tidak terlihat besar ini ya adalah satu makna yang jauh lebih mulia dan akan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Tidak hanya memberkati kita ketika bulan Desember perayaan Natal saja, dapat kado, dapat makan, dapat hadiah, pulang selesai. Tidak. Itu adalah plus-plusnya mungkin ya, perayaan Natal sukacita. Tetapi lebih daripada itu, kita akan melihat next slide. Bagaimana kisah kelahiran Yesus yang diikuti oleh para gembala dan orang bijak dapat memberikan inspirasi bagi kita dalam merayakan Natal. Yang pertama Bapak Saudara, ada janji pemenuhan yang tidak terduga. Kalau kita pahami ya, ketika Yusuf dan Maria datang ke suatu kota Bethlehem, ada yang menduga Bethlehem adalah kota tempat lahirnya juru selamat manusia. Yang paling besar, raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak hanya itu, dia datang di palungan Bapak Saudara. Dengan kondisi yang sangat sederhana. Bangsa Israel pada zaman itu mengira Mesias itu sebagai satu pembebas yang keren luar biasa. Membebaskan mereka dari kekaisaran yang waktu itu menjajah bangsa Israel, Bapak Saudara. Mereka menganggap Mesias datang untuk membebaskan mereka secara politik. Ya. Sehingga ketika melihat Yesus, siapa kamu anak tukang kayu? Ketika dia sudah dewasa ya. Tetapi kita lihat tadi pagi doa pertama pembacaan ayat dilakukan di dalam Yesaya pasal yang ke-7. Ayat ke-14, ya saya bacakan buat kita semua saja. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 saya bacakan buat kita semua. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin Bapak Saudara. Satu janji pemenuhan sudah dinubuatkan nabi-nabi sebelumnya. Tetapi janji pemenuhan Tuhan itu gak terduga. Datang di palungan, di kota kecil. Ya,
lebih heran lagi, siapa yang Tuhan kasih tahu pertama? Gembala-gembala. Enggak terduga. Bukan raja-raja yang hebat. Bayangkan Bapak Saudara, di tempat yang tak terduga, di situasi kondisi yang tidak terduga, orang-orang yang mengelilingi juga enggak terduga. Kadangkala ya kehidupan kita ngerasa semuanya sulit Bapak Saudara. Berat, masalah begitu banyak. Tetapi kisah kelahiran Yesus ini dalam perjalanan Maria ini mencerminkan pembelajaran buat kita bahwa pemenuhan janji Tuhan itu kadangkala tidak sesuai tempat dan waktu yang kita bayangkan. Tetapi Tuhan izinkan terjadi di tempat dan waktu yang tidak terduga. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kemurahan Tuhan buat Bapak Saudara, berkat jasmani, lebih lagi berkat rohani. Kadangkala terjadi dalam kehidupan kita di waktu yang tidak terduga, situasi yang tidak terduga, tempat yang tidak terduga, dari orang yang tidak terduga, macam-macam. Sedikit kesaksian Bapak Saudara. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya beroleh satu berkat yang saya nggak habis pikir gitu ya. Besar Bapak Saudara. Secara jasmani. Ya. Dari orang tak terduga di waktu yang tak terduga. Ketika itu diberikan, menangis dalam hati, terima kasih Tuhan. Di situasi-situasi yang mungkin berat juga, tapi Tuhan boleh memberikan berkat-Nya. Apalagi Dia menyediakan satu berkat yang lebih daripada berkat yang saya sudah terima, berkat jasmani, yaitu berkat keselamatan. Bapak Saudara, janji-janji Tuhan itu tidak terjadi semau kita. Kalau terjadinya semau kita, ya kita datang ke klinik perdukunan Bapak Saudara. Itu biasanya ada banyak syarat-syarat, waktunya, terus maunya kita itu apa? Ya. Tetapi Bapak Saudara, itu bukan hal yang baik, itu membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Meskipun kita menerima kenikmatan di dalam dunia. Bibi saya, kakak dari Bapak Gembala, Ibu Rumanita Sembiring, sekarang menjadi Ibu Gembala di Bangsal Sari. Sakit Bapak Saudara, sampai pokoknya hampir meninggal gitu ya, waktu mudanya. Masih belum terima Yesus memang, dan datang ke dukun. Karena keluarga dari Bapak Gembala adalah penyembah roh-roh di pohon, di batu, animisme, dinamisme pada waktu itu. Sehingga tapi Bapak Gembala sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus dan mau sekolah Alkitab, Bapak Saudara. Ya. Ibu Romanita ini hampir mati, dibawa ke dukun mana, enggak sembuh-sembuh Bapak Saudara. Papa bilang, mungkin hikmat dari Roh Kudus, katakan kepada papa saya. Ya, papa bilang ke mama dari papa ya, Nondong, bawa ke sekolah Alkitab, masukkan ke sekolah Alkitab. Ini anak cewekku satu-satunya, kata Nondong. Kalau dia nggak ada, siapa yang bareng saya? Lebih baik mana? Ada sama Nondong tapi meninggal, tapi pergi dari Nondong, pergi dari tempat itu, tetapi tetap hidup. Akhirnya dibawalah bibi saya ke sekolah Alkitab dan puji Tuhan Bapak Saudara. Disembuhkan. Haleluya Bapak Saudara. Jadi satu kesaksian yang luar biasa. Tidak hanya itu Bapak Saudara. Sekarang bibi saya adalah satu-satunya yang masih hidup. Adik-adiknya semuanya sudah meninggal. Kakaknya sudah meninggal. Tidak tahu ya. Tidak terduga. Wong di rumah aja dirawat sakit, kok malah disuruh pergi keluar pulau jauh ya, dari ujung
di Sumatera Utara, pergi ke Batu Malang. Tapi terjadi kesembuhan. Ternyata dipanggil untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan akhirnya Nonong juga sempat terima Yesus ya Maya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga banyak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada keselamatan yang terjadi. Janji pemenuhan boleh terjadi dalam kehidupan Bapak Saudara. Tapi jangan sampai janji itu membuat kita justru jauh daripada Tuhan. Janji pemenuhan untuk kita itu selalu membawa kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau misalnya kita terima sesuatu yang baik, berkat, ya mobil, rumah, pekerjaan lancar, sehat dan lain sebagainya. Tetapi itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu bukan berkat yang sesungguhnya Bapak Saudara. Berkat yang sesungguhnya selalu membawa kita kepada Allah. Selalu membawa kita kepada hubungan kepada Allah. Satu berkat yang indah. Next slide. Sehingga Natal itu mengajarkan bahwa Tuhan memenuhi janjinya di tempat dan waktu yang tidak terduga. Sehingga mungkin kalau Bapak Saudara hari-hari ini kurang pengharapan. Lemah iman kita. Karena menghadapi situasi yang carut marut. Karena menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Mungkin hutang piutang, sakit penyakit. Permasalahan keluarga silih berganti. Yakin dan percayalah. Kalau itu berkat daripada Tuhan, Tuhan izinkan supaya mendewasakan kita. Menjadi pribadi yang terus erat dengan Allah. Bapak Saudara, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, mari kita percayai bahwa janji Tuhan akan terpenuhi. Meskipun mungkin melalui jalan yang tidak terduga. Ini berkat yang pertama Bapak Saudara. Yang kedua, apa yang kita boleh pelajari? Next slide. Yang kedua, ada kabar gembira bagi semua orang. Saya bacakan kembali di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam hari ya Saudara. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Di ayat ini menjelaskan bahwa kabar gembira itu adalah bagi semua orang. Keselamatan daripada Yesus. Yesus tidak hanya lahir. Ya, dalam Natal kita merayakan kelahirannya. Tetapi Yesus tidak hanya lahir Bapak Saudara. Tapi Yesus menjalani hidupnya. Bahkan disiksa, disalibkan, mati. Supaya apa? Gantikan dosa saya dan saudara. Dia bangkit kalahkan maut karena dia Allah sejati. Dia sediakan tempat buat kita, dia naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sendiri, dia memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai saya dan saudara. Kabar gembira ini Bapak Saudara dikatakan bagi seluruh bangsa di dunia. Para malaikat membawa kabar gembira kepada para gembala. Siapa sih gembala? Dia bukan raja. Gembala ini bukan pengawal istana, bukan prajurit yang keren seperti itu Pak Saudara, yang punya pangkat besar. Tetapi adalah orang biasa, sederhana. Tujuannya apa? Membawa kita memahami bahwa keselamatan itu bukan hanya karena golongan tertentu, karena ras tertentu, karena jabatan tertentu, karena pekerjaan tertentu. Tetapi kabar gembiranya, keselamatan itu buat setiap kita. Orang yang mau percaya kepadanya. Saudara, kalau kita melihat pelayanan Yesus sepanjang sejarah, sepanjang harinya. Yesus melayani siapa saja.
Semua golongan. Dari yang paling miskin sampai yang kaya. Contohnya yang paling kaya dulu, Nikodemus. Orang terpandang, orang kaya, punya jabatan. Pemungut cukai, Sakeus yang terkenalnya pendek. Ini orang kaya Bapak Saudara. Tapi dikucilkan, karena apa? Karena korup. Tuhan datang makan di rumahnya. Kalau zaman sekarang pendeta kayak gitu udah dirasani Bapak Saudara. Oh mata duiten ini. Mungkin ya. Yesus dengan tulus makan di rumahnya bukan karena butuh uangnya Bapak Saudara. Tetapi apa? Karena mau jiwanya diselamatkan. Puji Tuhan, Sakeus bertobat. Kembalikan semua milik yang bukan kepunyaannya. Bahkan berkali lipat. Orang-orang yang dipinggirkan, orang kusta pada zaman itu Bapak Saudara. Bukan orang yang kayak kita bisa masuk rumah sakit bebas gitu ya, sembuh pulang. Dianggap dikutuk Bapak Saudara. Karena apa? Nggak bisa disembuhkan pada waktu itu. Tuhan jamah menyembuhkan orang kusta yang terpinggirkan. Orang-orang yang buta, tuli, lumpuh. Bahkan yang terkenal ceritanya pelacur, pelacur yang mau dirajam batu. Tuhan katakan siapa yang di sini ya tidak berdosa boleh lempari. Yang pertama melempar, enggak ada yang melempar. Sehingga dia datang bukan untuk orang-orang yang sempurna. Tetapi justru dia datang, Yesus lahir ke dunia untuk setiap kita yang notabene harusnya dihukum Bapak Saudara. Dibinasakan. Dan untuk gembala-gembala. Malaikat itu datang Bapak Saudara. Nyatakan kemuliaannya ketika malaikat datang itu, kemuliaan luar biasa Tuhan terjadi di situ. Ya, dan mereka takut. Kalau zaman sekarang mungkin di video langsung ya, masuk TikTok viral gitu. Wah, lihat malaikat. Sekarang nggak ada ya. Dulu seperti itu. Mereka takut, terkejut. Ya, dan memuliakan Tuhan. Dikasih tahu Saudara kalau ada bayi. Ini bicara tentang kabar gembira, Injil kebenaran, keselamatan itu tidak hanya untuk satu golongan. Tetapi untuk semua golongan. Saya bersyukur dilahirkan di keluarga Bapak Pendeta N.S. Meliala, almarhum. Ya, karena apa? Diajarkan benar-benar dalam pelayanan, nggak boleh pandang status sosial. Ya, apapun statusnya, ya, apapun keberadaannya, apapun rasnya, harus ya sama-sama dilayani dengan setara. Kegembiraan, kabar gembira, Yesus juga hadir untuk setiap orang. Ya, tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi setiap golongan, setiap orang. Sehingga misalnya Pak Saudara, untuk kita, ketika kita di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, ada mungkin teman atau tetangga yang merasa terasing atau kesepian, butuh curhat, dengan membawa kabar sukacita Natal kepada mereka melalui tindakan kasih kita. Kita bawa perhatian, kita mencerminkan kabar gembira bagi semua orang. Mungkin itu bisa membantu mereka dalam kebutuhan sehari-hari, sekedar menyediakan pendengaran kita yang ramah. Kalau orang curhat nangis itu kadang-kala bukan butuh solusi Bapak Saudara, tapi butuh didengarkan. Bapak Saudara bisa menjadi terang buat mereka, dengarkan, ya, temani mereka, kasih solusi-solusi yang Kristiani supaya mereka bisa menerima Yesus. Ya, mungkin kita bisa bersosialisasi, ya, dengan orang-orang di sekeliling kita, belajar bersosialisasi, memberikan bantuan sosial kalau kita punya lebih buat orang-orang yang membutuhkan. Ini makna Natal. Memang Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tetapi seringkali kita lupa kalau kita sudah diselamatkan. Seringkali kita lupa kalau kita ini sudah menerima kasih yang tak terbatas itu.
Kita nggak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita nggak bisa melepaskan pengampunan buat orang-orang yang kita benci dan penuh kepahitan. Tetapi minta Roh Kudus supaya memampukan kita melakukan hal-hal ini. Karena apa? Kabar gembira itu bagi semua orang. Bukan buat hanya kita saja. Sehingga kalau punya saudara, teman-teman yang suami atau istri, keluarga terdekat, teman terdekat yang belum terima Yesus. Mungkin kita nggak pandai berkata-kata, Bapak Ibu Saudara. Betul ya, seringkali kita nggak menginjil ke orang lain karena kita seringkali merasa terbatas dalam perkataan. Berdoa. Kadang-kala Tuhan itu izinkan satu momen, satu waktu, kita ngomong pendek saja. Tapi dia bisa terima Yesus. Dia bisa terima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita boleh menerima mahkota. Ya, kabar gembira itu bagi semua orang, semua golongan. Lalu yang ketiga, Bapak Saudara, yang selanjutnya, next slide. Natal adalah kabar sukacita bagi setiap hati yang merindukan keselamatan. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, berkat selanjutnya, kalau itu tadi adalah berkat terbesar, yang ketiga, pemujaan yang tulus. Maksudnya apa Bapak Saudara? Para malaikat dan gembala bersama-sama memuji Tuhan di ayat 13-16. Mereka meresapi kehadiran Tuhan dengan tulus dan penuh kekaguman. Sehingga di poin ini menggarisbawahi pentingnya menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Ketika kita datang beribadah, apalagi di ibadah Natal, itu bukan hanya tentang siapa kita melayani. Bukan hanya tentang bagaimana kita melayani. Atau bagaimana kita merasakan hadirat Tuhan. Seringkali kalau bicara tentang penyembahan ibadah itu, jangan sampai tentang saya, dan saya. Tetapi seharusnya penyembahan kita, ibadah kita adalah tentang Dia yang sudah melakukan yang terbaik buat saya dan saudara. Minggu lalu saya sudah sedikit jelaskan tentang hal ini. Bagaimana Tuhan menciptakan kita. Bukan karena Tuhan butuh penyembahan kita, tidak. Justru sebaliknya. Ketika kita diizinkan untuk bisa menyembah, bisa melayani Dia, adalah satu kesempatan berkat keuntungan terbesar kita sebagai manusia, Bapak Saudara. Karena siapakah kita? Kita orang yang berdosa. Seharusnya dihukum. Neraka jahanam itu, kekal itu. Seharusnya buat kita. Tapi syukur kepada Allah. Melalui kabar gembira. Ada seorang bayi telah lahir yang akan menjadi Mesias. Yang menyelamatkan kita bukan dari penjajahan politik. Bukan sekedar dari kesakitan, sakit penyakit. Bukan hanya sekedar membebaskan kita dari finansial yang buruk. Tapi lebih daripada itu menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Yang menghancurkan kehidupan kita. Sehingga mari dalam kehidupan kita sehari-hari kita mendorong diri kita menyembah Tuhan dengan tulus. Tanpa pamrih dan mengakui kebesarannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Menyembah Tuhan itu seharusnya tidak hanya di dalam gereja, Bapak Saudara. Di dalam sehari-hari, sedang sendiri, gak punya teman, nyanyi yang kita bisa nyanyi. Gak bisa main musik gak apa-apa, Bapak Saudara. Tuhan itu rindu dengan hati kita, bukan dengan alunan musik. Tetapi dengan hati kita yang mau menyembah Dia dengan tulus. Sehingga Bapak Saudara, ketika kita sudah memiliki bisa memuji Tuhan dengan tulus ini. Kita pada saat-saat hari-hari di mana tantangan menghadang, kesesakan menghimpit kita. Ya, menyembah Tuhan dengan tulus menunjukkan bisa membawa kita memiliki rasa syukur. Amin Bapak Saudara. Di dalam setiap kondisi kita bisa bersyukur sama Tuhan. Karena tahu apa yang Dia kerjakan selalu baik buat saya. Ini juga dapat tercermin dalam sikap sehari-hari. Seperti kesediaan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan atau mencari penghargaan. Pemujaan yang tulus kepada Tuhan menciptakan sikap batin yang penuh hormat dan kagum terhadap Tuhan dalam setiap detail hidup kita.
Ketika kita bisa mengucap syukur, kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Ketika kita memiliki hati yang mengucap syukur, kita bisa melakukan yang mungkin sebelumnya kita nggak bisa lakukan. Ya, mengubahkan kita secara dari dalam dengan penuh kekuatan Tuhan. Kemarin Bapak Saudara ngobrol di pernikahan seorang jemaat, ada orang ada koko bilang gini, ya ketemu temanmu seperti itu, temannya Yosua kenal di SMA dan bilang nggak percaya Yosua jadi pendeta. Ya saya bilang ya Pak Saudara, semua teman saya SMA ya nggak mungkin percaya saya jadi pendeta. Saya saja nggak percaya saya jadi pendeta seperti itu. Karena apa? Nakalnya itu terkenal Bapak Saudara di SMA. Ya nggak mungkin lah pokoknya jadi pendeta. Tetapi syukur kepada Allah. Ya, saya boleh melayani, saya boleh diproses Tuhan, boleh menjadi hamba Tuhan. Berdiri di depan Bapak Saudara melayani di segala macam bidang. Itu bukan kuat dan gagah saya. Tetapi karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan memproses saya, mengubah saya satu demi satu, mengikis. Bagian yang jelek masih banyak Bapak Saudara. Tetapi itu satu persatu dikikis sama Tuhan melalui proses hidup saya. Roh Kudus yang memproses itu. Enggak sadar wis berdiri jadi pendeta. Tapi prosesnya itu bertahun-tahun Bapak Saudara. Sehingga saya boleh memuji Tuhan dengan tulus, menyembah Dia. Sehingga ketika Bapak Saudara merasa enggak layak, Bapak Ibu Saudara merasa enggak mampu, Bapak Ibu Saudara sudah merasa enggak ada jalan keluar, mau menyerah rasanya dengan kehidupan. Datang kepada Dia. Dia yang akan mentransformasi hidup kita, mengubahkan hidup kita. Ya, yang sebelumnya letih lesu menjadi berbahagia penuh damai sejahtera. Yang dulunya penuh dengan sungut-sungut, sekarang menjadi penuh sukacita dan rasa syukur. Yang dulunya menjadi pemarah, perlahan-lahan Tuhan boleh kikis menjadi penyabar. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga kita menghasilkan buah-buah roh itu. Dipimpin Roh Kudus. Melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Next slide. Sehingga Natal itu mengajarkan kita untuk meresapi kehadiran Tuhan dengan penuh tulus dan sukacita. Dalam merayakan Natal, marilah kita membawa hati tulus dan penuh kekaguman dalam penyembahan kepada Dia. Sang Juru Selamat yang turun ke dunia, lahir buat saya dan saudara. Dan yang terakhir Bapak Saudara, yang terakhir nih slide, merenung dan menyimpan dalam hati. Saya bacakan supaya kita gak bingung dia. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-19, saya bacakan buat kita semua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak Saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan itu banyak sekali. Tetapi kadangkala, seringkali kita lupa kalau Tuhan sudah baik sama kita. Kadangkala masalahnya sama, Tuhan sudah lewatkan, kena masalah yang sama lagi, Tuhan sudah tolong misalnya, kena masalah yang sama lagi, kita lupa kalau Tuhan sudah pernah tolong, masalahnya persis sama. Itu terjadi juga buat saya Pak Saudara. Tuhan sudah jelas-jelas tolong saya, tapi seringkali saya masih lupa, oh ya Tuhan pernah tolong saya. Sehingga ketika Tuhan menolong, Tuhan mengubahkan, Tuhan memulihkan Bapak Saudara. Jangan lupa, kalau Bapak Saudara menyaksikan kemuliaan Tuhan, menyaksikan mujizat Tuhan, jangan hanya dinikmati selesai. Bangsa Israel ketika menikmati berkat daripada Tuhan, menikmati mujizat yang luar biasa, mereka hanya melihat, menyaksikan, wah selesai. Makan, burung dan lain mana dari surga makan, selesai. Mereka gak simpan itu dalam hati. Sehingga apa? Gampang bersungut-sungut.
Tetapi Maria kita lihat, dia merenungkan semua yang terjadi dan menyimpan di dalam hatinya. Ketika mujizat boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi, pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan Bapak Saudara terjadi. Bapak Saudara ingat, renungkan, masukkan dalam hati. Masukkan dalam pikiran dan hati kita. Supaya kita ketika menghadapi permasalahan, iman kita boleh kokoh, berdiri teguh seperti Maria. Ya, Maria ini baru saja dihadapkan dengan satu permasalahan yang besar. Gak pernah bersetubuh dengan pria, tiba-tiba hamil, Bapak Saudara. Masalahnya besar itu, Bapak Saudara. Apalagi zaman itu. Kalau Yusuf mau ceraikan karena belum menikah sah ya, mereka menikah bertunangan. Kalau pada zaman itu bertunangan sudah dianggap seperti menikah. Jadi kudus ya, gak boleh bersetubuh dengan siapapun. Sehingga sah Yusuf itu boleh meninggalkan Maria. Tetapi malaikat boleh bekerja luar biasa. Datang kepada Yusuf, Yusuf ngomong kalau yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Hingga Maria boleh melewati masa sulit itu. Tetapi ketika dia menghadapi satu kemuliaan Tuhan, mujizat terjadi. Ada malaikat memuji beserta dengan bala pasukan yang luar biasa memuji Tuhan. Dia mengingat itu. Ya. Dan masukkan dalam hati, merenungkannya. Menjadi pondasi iman Maria ketika mujizat pertama Yesus diadakan di Kana. Pelayan-pelayan suruh nurut sama Yesus. Karena apa? Maria tahu, ya, di dalam Yesus dia bukan manusia biasa. Dia Allah dan manusia sejati. Dan ada rencana yang besar buat Yesus. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat menciptakan ruang hidup kita untuk merenungkan dan menyimpan kasih Tuhan dalam hati kita. Misalnya ketika mengalami momen-momen yang Tuhan izinkan terjadi berkat Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Momen-momen Bapak Saudara sampai sekarang saya masih ingat momen ketika Om Eliala, Bapak Gembala almarhum itu kesusahan bernafas. Ya, simpan tabung banyak-banyak di sini. Kasih momen-momen waktu itu ke toilet, balik lagi. Om Eliala itu benar-benar gini limpung jatuh. Ke kasur, puji Tuhan untuk ke kasur. Saya tepuk-tepuk, saya langsung ambulan, tolong. Gitu, saya tepuk-tepuk mukanya. Lalu saya mau kasih nafas buatan gitu ya Bapak Saudara, nafas buatan, tapi langsung melek Om Eliala dorong saya karena takut ketularan, gitulah intinya. Langsung saya takut, Papa pokoknya nggak boleh nggak sadar, harus sadar. Saya kasih nafas itu, oksigen saya jos kan, saya banyak kan, ya langsung naik lagi saturasinya lebih baik, baru dibawa ke puskesmas, baru setelah itu ke rumah sakit Bapak Saudara. Saya ingat momen itu saya simpan, saya renungkan dalam hati. Nafas itu sekelibat Bapak Saudara. Hidup kita sekelibat. Sepersekian detik enggak ada nafas di dalam hidung kita. Kita enggak ada, meninggal. Sebegitu berharganya nafas kita yang Tuhan berikan. Kalau kita nuntut menjadi orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur, renungkan itu. Mahalnya nafas kita ini. Apalagi banyak Tuhan kerjakan dalam hidup kita, enggak cuma pernafasan. Kita bisa punya anak, bisa punya istri yang cantik, yang baik, suami yang ganteng, yang setia, punya orang-orang di sekitar kita yang terus support, punya pendeta, ibu gembala yang baik, enggak bercanda, punya ibu gembala yang baik, ya enggak pilih-pilih kasih gitu ya. Punya semuanya, Tuhan punya keselamatan buat kita. Bersyukur, kita renungkan dan simpan dalam hati. Ya, sehingga next slide, Natal itu mengajarkan arti merenung dan menyimpan kasih Tuhan dalam hati kita. Supaya kita enggak lupa karya Tuhan. Dan ini adalah salah satu perjamuan asa yang kudus. Salah satu momen di mana kita selalu diajak untuk merenungkan darah
tubuh Tuhan untuk kita. Momen sakral, momen penting. Ingat kembali, kok kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin Bapak Saudara. Darah yang mahal. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan pujian, ada tempat yang mulia di surga. Ya, kalau memang surga itu bukan tempat terakhir. Tempat terakhir kita adalah langit dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Dan di situ kemah Tuhan berdiam di langit dan bumi yang baru nanti. Tetapi paling tidak surga itu juga sebagai pengharapan kita. Kita akan ada di sana terlebih dahulu. Ya, jadi kita meninggal, kita masuk tempat perhentian. Lalu kita nanti masuk ke Firdaus, langsung nanti kita masuk ke surga, baru nanti kita turun sama-sama. Bukan turun, kita akan bersama-sama tinggal di langit dan bumi yang baru. Itu lain kali ya. Kita akan bahas bersama-sama tentang akhir zaman, eskatologi, tentang hal yang indah. Akhir zaman itu bukan hanya tentang yang serem-serem Bapak Saudara, tapi banyak sekali hal-hal indah. Ya, kalau mau sering dengarkan tentang akhir zaman, tentang kebangkitan tubuh, ikut kedukaan ya. Di kedukaan itu banyak sekali tentang hal-hal seperti itu. Kita akan nyanyikan lagu ini, ada tempat yang mulia sebelum kita akan mulai perjamuan asa yang kudus.